Filsafat zaman Romawi. Ketika filsafat bertemu kekuasaan, Sophie duduk di kamarnya, menatap jendela yang terbuka. Setelah mempelajari stoicisme, epikurianisme, dan skeptisisme, ia mulai memahami bagaimana filsafat bisa menjadi panduan hidup. Tetapi kemudian, ia mendapat surat baru. Bagaimana jika filsafat tidak hanya tentang kehidupan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana mengatur sebuah kerajaan? Sophie mengernyit. Filsafat selama ini terasa seperti sesuatu yang pribadi, sesuatu yang membantu seseorang menghadapi hidup. Tetapi apakah filsafat juga bisa digunakan untuk mengatur negara, membentuk hukum, dan membimbing seorang pemimpin? Di bagian bawah surat itu ada satu kata, Roma. Dari Yunani ke Roma, filsafat dalam kekaisaran. Jika Yunani dikenal sebagai tanah kelahiran filsafat, maka Roma adalah tempat filsafat bertemu dengan kekuasaan. Orang-orang Romawi tidak terlalu tertarik pada filsafat teoretis seperti Plato dan Aristoteles. Mereka lebih menyukai filsafat yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam pemerintahan, hukum, dan kepemimpinan. Saat itu, Kekaisaran Romawi adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia. Para pemimpinnya membutuhkan prinsip-prinsip yang bisa membantu mereka menghadapi peperangan, mengelola rakyat, dan menjaga stabilitas negara. Maka, beberapa aliran filsafat dari Yunani mulai berkembang di Roma, tetapi dengan sentuhan yang lebih praktis. Seneca, filsafat di tengah kekuasaan. Sophie membaca nama pertama yang muncul dalam suratnya, Seneca. Seneca adalah seorang filsuf stoik, sekaligus penasihat Kaisar Nero. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketenangan batin, tidak tergoda oleh kekuasaan, dan mampu mengendalikan emosinya. Baginya, kehidupan yang baik bukanlah tentang memiliki banyak kekuasaan atau harta, tetapi tentang mengembangkan kebijaksanaan dan tetap tenang dalam segala situasi. Tetapi ada satu ironi besar. Kaisar Nero, orang yang dinasihati Seneca, dikenal sebagai salah satu pemimpin paling kejam dalam sejarah Romawi. Sophie berpikir, apakah mungkin seorang filsuf mengubah seorang pemimpin? Ataukah kekuasaan justru lebih kuat daripada kebijaksanaan? Marcus Aurelius, Kaisar yang filsuf. Nama berikutnya dalam surat itu adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf. Berbeda dengan Nero, Marcus Aurelius adalah pemimpin yang benar-benar menerapkan stoicisme dalam hidupnya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin harus mengendalikan emosinya dan tidak terbawa amarah, bersikap adil terhadap rakyatnya, menerima semua tantangan dengan kepala dingin. Marcus Aurelius tidak hanya berteori, tetapi juga menulis buku berjudul Meditations, yang berisi pemikiran-pemikirannya tentang kehidupan, kepemimpinan, dan bagaimana menghadapi kesulitan dengan tenang. Sophie merasa kagum, seorang pemimpin yang juga seorang filsuf. Mungkinkah dunia ini akan lebih baik jika lebih banyak pemimpin seperti dia? Tetapi ada satu hal yang membuatnya berpikir. Meskipun Marcus Aurelius adalah pemimpin yang bijaksana, setelah ia wafat, kekaisarannya jatuh ke tangan orang yang tidak sebijak dirinya. Apakah itu berarti filsafat hanya bisa mengubah satu orang, tetapi tidak bisa mengubah sebuah sistem? Cicero, sang pembela republik. Nama terakhir dalam surat itu adalah Cicero. Cicero bukan seorang kaisar, tetapi ia adalah seorang filsuf, orator, dan politisi Romawi yang percaya pada demokrasi dan kebebasan rakyat. Di zamannya, Roma sedang mengalami peralihan dari republik ke kekaisaran. Cicero berjuang untuk mempertahankan sistem republik, di mana hukum dan kebebasan rakyat dijaga. Ia percaya bahwa sebuah negara harus dipimpin oleh hukum yang adil, bukan oleh kehendak satu orang saja. Tetapi perjuangannya tidak mudah. Ia melawan para penguasa yang ingin mengambil alih kekuasaan, dan pada akhirnya, ia dihukum mati karena pandangan politiknya. Sophie terdiam. Cicero membela prinsipnya hingga akhir, tetapi apakah perjuangannya sia-sia? Ataukah idenya tentang keadilan tetap hidup meskipun ia telah tiada? Filsafat dan kekuasaan, apakah bisa berjalan bersama? Setelah membaca tentang Seneca, Marcus Aurelius, dan Cicero, Sophie menyadari sesuatu. Filsafat bukan hanya tentang hidup pribadi. Filsafat juga bisa membentuk negara dan mempengaruhi pemimpin. Tetapi ada satu pertanyaan yang tersisa. Apakah filsafat cukup kuat untuk melawan ambisi, kekuasaan, dan politik? Seneca mencoba menasihati Nero, tetapi gagal. Marcus Aurelius memimpin dengan kebijaksanaan, tetapi penerusnya tidak seperti dirinya. Cicero berjuang untuk keadilan, tetapi akhirnya kalah oleh kekuatan politik.
Sophie bertanya-tanya, apakah dunia ini lebih dikendalikan oleh kebijaksanaan atau oleh ambisi? Dan bagaimana dengan dunia sekarang? Apakah para pemimpin kita memikirkan filsafat seperti Marcus Aurelius? Ataukah mereka lebih seperti Nero? Apa yang bisa kita pelajari dari filsafat Romawi? Sophie menyadari bahwa filsafat tidak hanya tentang bagaimana menjalani hidup yang baik, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang lebih adil. Beberapa pelajaran penting dari filsafat Romawi. Dari Stoicisme, kita belajar untuk tetap tenang menghadapi tantangan hidup. Dari Marcus Aurelius, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dan pengendalian diri. Lalu dari Cicero, kita belajar bahwa hukum dan keadilan lebih penting daripada kekuasaan individu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dunia ini benar-benar menghargai kebijaksanaan? Atau, seperti yang terjadi pada Cicero, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran justru akan dihancurkan oleh mereka yang lebih kuat. Bagaimana denganmu? Sophie menatap langit senja. Ia bertanya-tanya, jika kamu menjadi pemimpin, apakah kamu akan memimpin dengan kebijaksanaan seperti Marcus Aurelius? Atau justru lebih memilih ambisi seperti Nero? Bagaimana menurutmu? Apakah filsafat bisa mengubah dunia atau hanya mengubah individu? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab.